Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Berasti Fitrahul Fadila dengan NIM 2024 1037 0110 201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan intelligent agent dalam analisis kepribadian dan tulisan tangan. Pendahuluan, tulisan tangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga dapat mencerminkan kondisi psikologis dan kepribadian seseorang. Jadi, sebenarnya tulisan tangan itu bukan hanya untuk menulis saja, tetapi bisa menunjukkan kepribadian seseorang. Setiap orang mempunyai gaya tulisan yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat karakter mereka. Ilmu yang membahas tentang ini disebut dengan grafologi. Selanjutnya, latar belakang. Nah, selama ini analisis tulisan tangan umumnya dilakukan secara manual oleh seorang grafolog. Nah, masalahnya di sini prosesnya lama dan hasilnya bisa berbeda-beda tergantung orang yang menganalisisnya. Maka dari itu dibutuhkan sistem yang membantu pekerjaan ini supaya menjadi lebih cepat dan konsisten. Permasalahan dan tujuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mempercepat proses analisis tulisan tangan serta mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli. Maksudnya, bagaimana caranya supaya analisis tulisan tangan ini bisa lebih cepat dan tidak selalu bergantung kepada manusia. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem cerdas yang bisa otomatis menganalisis kepribadian dari tulisan tangan. Grafologi dan analisis tulisan tangan. Grafologi adalah metode untuk menganalisis kepribadian melalui tulisan tangan dengan melihat aspek seperti ukuran, tekanan, kemiringan, dan jarak antar huruf. Mengapa? Karena tulisan ini dipengaruhi oleh otak dan emosi, jadi sangat susah untuk dimanipulasi. Dan hal ini dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang. Konsep PS. PS merupakan metode dalam perancangan intelligent agent yang terdiri dari performance sebagai ukuran keberhasilan, environment sebagai lingkungan sistem, aktuator sebagai output yang dihasilkan, dan sensor sebagai input yang diterima. Nah, dalam membuat sistem ini, maksudnya digunakan konsep PS. Selanjutnya, isinya itu ada tujuan sistemnya apa, terus lingkungannya seperti apa, selanjutnya input yang diterima itu apa, dan output yang dihasilkan itu apa. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, blueprint supaya sistemnya jelas cara kerjanya. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, tahap yang pertama itu adalah mencari referensi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain sistemnya. Nah, setelah itu dibuat tabel PS dan dianalisis juga lingkungan kerja sistemnya dan supaya hasilnya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil dan cara kerja sistem. Sistem bekerja dengan menangkap tulisan tangan menggunakan kamera sebagai input. Data tersebut kemudian diproses menggunakan mesin learning untuk mengenali pola tulisan. Selanjutnya, intelligent agent akan menganalisis dan menghasilkan output berupa informasi kepribadian pengguna. Maksudnya di sini, cara kerjanya itu sistem akan menangkap tulisan tangan menggunakan kamera. Nah, setelah itu datanya akan diproses untuk mengenali pola tulisannya. Nah, dari situ sistem akan menentukan kepribadian dan memberitahukan hasilnya. Kelebihan dan kekurangan. Sistem ini memiliki kelebihan seperti proses yang cepat, otomatis, dan efisien. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu bergantung pada kualitas data, pelatihan, serta mencapai tingkat akurasi yang sempurna. Maksudnya itu sistem ini itu lebih cepat, otomatis, dan juga tentunya tidak ribet. Nah, tapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, seperti sistem ini masih tergantung terhadap data yang dipakai dan belum bisa 100% akurat. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sistem cerdas ini dapat membantu menganalisis kepribadian seseorang dari tulisan tangan. Dengan bantuan mesin learning dan metode PS, sistem ini juga menjadi dasar untuk pengembangan ke depannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.